Renungan kita, Tuhan, tangan-Mu telah menjadikan dan membentuk aku. Berikan aku pengertian, supaya aku belajar perintah-perintah-Mu, supaya orang-orang yang takut padamu melihatku dan bersuka cita, karena aku berharap pada firman-Mu. Supaya aku tahu bahwa hukum-hukum-Mu adil, supaya aku hidup, supaya hatiku tulus ikuti ketetapan-Mu, supaya aku tidak dipermalukan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, sekali lagi kita masih berada di Mazmur 119, Mazmur yang terpanjang, memiliki 176 ayat, dan saya berharap kita semua ikuti dari awal sehingga melihat garis merah renungan dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai akhir. Kali ini saya baca tadi, coba Anda klik tanda panah di sebelah ya, sebelah kanan, sebelah kiri Anda ya, video ini akan lihat utuh bacaan yang saya baca tadi. Saya tidak merubah banyak, tapi mengubah sedikit sehingga struktur kalimatnya coba kita baca ulang. Klik di bawah, ingat subscribe dan klik, kita baca lagi ya. Tuhan, tangan-Mu telah menjadikan dan membentuk aku. Berikan aku pengertian, supaya aku belajar perintah-perintah-Mu, supaya orang-orang yang takut padamu melihatku dan bersuka cita, karena aku berharap pada firman-Mu, supaya aku tahu bahwa hukum-hukum-Mu adil, supaya aku hidup, supaya hatiku tulus ikuti ketetapan-Mu, supaya aku tidak dipermalukan. Dalam renungan sebelumnya kita membaca tentang permohonan pemazmur agar dia mendapatkan hikmat, kebajikan, kebijaksanaan, pengertian dari Tuhan sendiri. Dan dengan demikian dia berharap bahwa apa yang Tuhan berikan itu nanti menjadikan ia mampu sebagai pembawa damai sejahtera, pembawa keperdamaian, pembawa sejahtera, ketentraman, ketenangan pada orang-orang yang datang pada dia atau ketika dia berinteraksi secara sosial dan di mana saja ia berada. Nah, dengan keyakinan dan latar itulah pemazmur kembali lagi dia berkata bahwa tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, supaya dan juga berikan aku pengertian. Nah, perhatikan baik-baik bahwa kata menjadikan aku dan membentuk aku itu mengandung makna kelengkapan, keseluruhan, keutuhan. Bukan saja membentuk sejak dalam kandungan, tapi pembentukan sejak dilahirkan hingga sekarang ketika ia berada dalam eksistensi dia. Mungkin sebagai orang dewasa, orang tua, anak muda, atau apa yang terjadi pada durasi hidup saat itu. Nah, dalam keadaan seperti pengakuan seperti itu, maka ia inginkan bahwa Tuhan terus menerus membentuk dirinya agar dia menjadi orang yang senantiasa belajar perintah Tuhan dan juga tetap bergantung pada pembentukan Tuhan tersebut. Lalu dia pahami dengan baik makna hidup dan kehidupan dan makna di balik perintah-perintah atau hukum-hukum Tuhan yang adil. Jadi sebetulnya pemazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan berikan pengertian kepada aku supaya aku hidup, supaya aku bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa-apa yang diatur oleh negara, oleh bangsa, dan juga sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam komunitas atau di dalam masyarakat. Dengan itu ia merasakan bahwa ia
merasakan dan memperlihatkan diri di area publik sebagai sosok yang baik dan benar. Orang-orang yang takut pada Tuhan melihat dia dengan sukacita. Mengapa sukacita? Karena pemasmur menunjukkan diri di dalam bahasa kata, bahasa tubuh, orasi dan narasi, pola pergaulan, semuanya menunjukkan sebagai orang yang takut Tuhan, yang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh sebagai orang yang beriman atau memiliki satu kesadaran bahwa ia adalah umat Tuhan. Maka dia harus memperlihatkan keseluruhan diri dari dalam hati itu ke hidup sehari-hari. Nah, saya pikir bahwa hal yang sama pun bisa terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kita sudah memilih, sudah belajar untuk memilih kebenaran dari Tuhan. Kita inginkan kebahagiaan dari Tuhan, bukan saja melalui benda-benda yang ada pada kita, tapi kebahagiaan di mana kita dekat Tuhan, selalu berdoa, bersembahyang, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan juga dalam proses hidup dan kehidupan, sehingga durasi hidup sampai saat ini kita tetap menyadari bahwa kita terus menerus menyerahkan diri pada Tuhan, sehingga Tuhan telah menjadikan kita sampai saat ini. Maka dia terus juga memproses kita. Ada semacam pembentukan dari Tuhan supaya kita lebih kuat, lebih kokoh, lebih pahami apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Pemasmur mengatakan bahwa Tuhan yang membentuk aku supaya aku hidup, supaya aku belajar firman-Mu, supaya orang yang melihat aku bersuka cita, supaya aku hatiku tulus ikuti dalam Tuhan, supaya aku tidak dipermalukan. Saya kira bahwa hal yang sama pun juga itu menjadi harapan kita, bukan? Bahwa kita inginkan bahwa interaksi dengan Tuhan, doa kita, sembahyang kita, pemaknaan firman yang ada dalam kita, pembentukan Tuhan melalui nasihat-nasihat orang tua, melalui didikan, melalui bimbingan, itu semua proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita memperlihatkan diri sebagai orang yang beriman, orang yang bersuka cita, orang yang memiliki kesetiaan, kasih, cinta, dan hubungan yang setia dengan Tuhan. Dan orang akan melihat itu, oh luar biasa mas itu, luar biasa mbak itu, luar biasa bapak itu, ibu itu, kakek itu, anak itu, remaja itu, semuanya. Kenapa? Karena sama-sama meminta Tuhan membentuk. Saudaraku, proses pembentukan Tuhan tidak tergantung dari umur, usia kita berapa tahun atau posisi kita di mana. Pemasmur tidak memberikan itu, tapi ia menunjukkan bahwa Tuhan jadikan aku, bentuk aku. Ini juga bermakna sepanjang kita mulai mengerti, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan bentuk aku. Sekarang ada di sekolah dasar, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, atau sudah S1 atau dokter atau profesor sekalipun. Apakah kita sudah pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan bentuk aku, biarkan aku mengerti, didik aku. Saudaraku, bukan ukuran kita memiliki pendidikan di jenjang sekolah, ijazah yang tinggi, bukan jaminan. Tapi kita tahu bahwa pembentukan Tuhan tidak tergantung dari apa yang kita dapatkan di sekolah. Pembentukan Tuhan yang agar kita mengerti semua maunya Tuhan, terpulang dengan Tuhan melihat kita, apakah kita mau dibentuk Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu, rasa bergantung sepenuhnya pada Tuhan, rasa bergantung dan berharap pada Tuhan, itu harus diawali dalam hidup kita. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang menjadikan aku, Engkau bentuk aku, biarkan aku mengerti, berikan aku pengertian supaya aku pahami apa mau Tuhan, supaya aku bisa memperlihatkan diri dalam kehidupan sosial kita sebagai orang yang betul-betul taat pada firman Tuhan. Tuhan, bentuklah aku supaya aku hidup. Bentuklah aku supaya hatiku tulus. Bentuklah aku supaya aku tidak dipermalukan. Tidak dipermalukan. Aku tidak dipermalukan. Bagaimana itu? Aku tidak dipermalukan karena aku menyebut diri aku beragama. Aku beriman, aku umat Tuhan, tapi kelakuanku tidak sepadan dengan apa yang saya ucapkan, tidak sepadan dengan penyebutan sebagai anak Tuhan.
Lalu sampai mana hidup dan kehidupan kekinian kita? Saudara dan saya, berapa umurmu, posisi apamu, ada di strata manapun, dalam kondisi dan sikon apapun sekarang ini, kita tetap meminta pada Tuhan, Tuhan terus menerus bentuk aku supaya aku semakin hari semakin mengerti apa maumu Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga saya bisa dan terus menerus memberitakan hal tersebut kepada orang lain melalui interaksi sosial saya. Amin. Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang terus diberi pengertian oleh Tuhan, supaya memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.